Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita hari ini diambil dari Mazmur 109 ayat 26. Dikatakan begini, "Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, suatu hal yang wajar bila hati terluka ketika kita disakiti, difitnah, dan dikhianati. Namun yang penting adalah bagaimana cara kita mengatasi dan mengalahkan perasaan yang sangat menyakitkan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan diam, membalas, atau berseru kepada Tuhan? Sebagai orang percaya, pilihan terbaik tentu saja berseru kepada Tuhan dan meminta Dia membela kita. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, nas ini merupakan doa permohonan pemazmur dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan akan bertindak adil terhadap kefasikan dan akan membela orang yang lemah dan yang diperlakukan tidak adil. Di mana pada saat itu pemazmur mengalami masa-masa pahit dan kesesakan dalam hidupnya, yaitu dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Ia difitnah sehingga nama baiknya rusak, sehingga ia harus lari seperti buronan yang melakukan kejahatan dan dosa. Pemazmur mengasihi, tetapi sebagai balasannya dia malah dituduh. Pemazmur mendoakan dan memberkati, tetapi justru bukan hal yang baik ia terima. Justru mereka menyerang balik pemazmur. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, dari nas ini kita dapat melihat bahwa pemazmur tidak membalas kejahatan, melainkan menyerahkan perkara tersebut kepada hakim yang adil, yaitu Tuhan Allah. Pengakuan pemazmur bahwa Tuhan itu adalah hakim yang agung dan adil berlatar dari pergumulan hidup yang berat yang ia alami. Dari pengalaman hidupnya ketika pemazmur tidak sanggup untuk melawan para musuh-musuhnya, pemazmur hanya berserah dan menyerahkan segala perkara yang ia hadapi kepada Tuhan. Di dalam jiwa yang berserah itu, pemazmur mengalami pertolongan Tuhan sehingga jiwanya tenteram dan damai. Apa yang kita pelajari dari kisah pemazmur ini? Nas ini bukan berarti permohonan pemazmur ini supaya menghukum musuhnya, mengutuk musuhnya. Tetapi ini berbicara soal menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, sebab Tuhan itu adil. Tuhan itu mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan mengerti kita mencoba mengasihi, tetapi justru orang yang kita kasihi berbalik membenci kita. Pemazmur tidak membalas dengan kekuatannya sendiri. Pemazmur tidak membalas dengan kuasa yang ia miliki. Tetapi pemazmur menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan kita gunakan tangan kita untuk membalas. Jangan gunakan kekuatan atau kuasa kita sendiri untuk meluapkan kebencian kita. Tetapi belajarlah menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita sedang terpuruk karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang terdekat kita, belajarlah untuk berserah di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk tetap percaya Tuhan, tetap pegang kendali. Belajarlah tetap meyakini kasih setia Tuhan tetap dinyatakan dalam hidup kita. Dari nas ini kita belajar supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan membalas hal yang buruk dengan hal yang buruk. Mari memberkati orang yang mencaci maki kita. Lakukan kebaikan bahkan kita diperlakukan tidak baik oleh mereka. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP.
kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!